bisa hilang. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, Ibu, kabar baik. Ibu apa kabar? Baik juga. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir dalam ruangan virtual ini. Dan Ibu juga minta maaf karena terpaksa kegiatan layanan kita lakukan secara online karena mengingat sekarang masih dalam masa pandemi. Ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita mulainya dengan berdoa ya. Dan Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Yang bersedia? Saya persilakan. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Baik, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya, Katolik. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas karunia dan berkat-Mu, terutama atas nafas kehidupan yang masih kami peroleh saat ini. Tuhan, kini kami akan memulai kegiatan bimbingan kelompok kami. Jaga kami semua, Tuhan, di pertengahan hingga akhir kegiatan ini. Semoga berjalan dengan lancar, dengan sesuai dengan rencana yang kami lakukan. Nama kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasih Ibu. Baik, terima kasih Adi karena telah memimpin kita ke dalam doa. Baik, karena kita belum mengenal satu sama lain, maka alangkah baiknya kita perkenalan dulu supaya kita akrab. Baik, perkenalannya mungkin dari Ibu saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Selvi Angelita, biasa dipanggil Ibu. Saya persilakan untuk adik-adik perkenalkan diri. Saya Ibu, perkenalkan. Hai teman-teman, selamat pagi Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Fridon Koko Putri, biasa dipanggil Fri. Saya dari Bahasa 1, kelas 11. Terima kasih. Hai, Fri. Oke, selanjutnya. Hai, Priska. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priska Naju, biasa dipanggil dengan Priska. Saya dari kelas IPA. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Winita Iawa, bisa dipanggil Yuyun. Saya dari kelas 12. Hai Yuyun. Baik. Selanjutnya. Apakah sudah selesai semua? Belum Ibu, lagi satu Ibu. Perkenalkan nama saya Christina Mbau, biasa dipanggil Rasti, saya dari 12 IPS. Baik adik-adik, karena kalian sudah memperkenalkan diri, Ibu berharap kalian bisa saling akrab ya. Aku mau tanya dulu, kalian tahu tidak apa tujuan kita berkumpul di ruangan virtual ini? Tidak tahu Ibu. Baik, kalau kalian tidak tahu, jadi kita berkumpul di ruangan virtual ini adalah untuk melakukan bimbingan kelompok. Dan pada kegiatan bimbingan ini, kita akan membahas sebuah topik, yaitu permasalahan belajar daring.
Nah, mengapa Ibu memilih topik ini? Karena begitu banyak permasalahan yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran online atau daring. Dan dalam bimbingan kelompok ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap awal atau tahap pengenalan. Yang kedua ada tahap inti, dan yang terakhir ada tahap penutup. Di antara kalian ada yang pernah mengikuti bimbingan? Belum pernah, Ibu. 2. Terima kasih. Saya Ibu pernah. Baik. Baik, kalau kalian belum pernah, di sini Ibu mau menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok di sini adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, terus memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu peserta didik mencapai perkembangan secara optimal. Terus tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya. Di sini kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Saya Ibu. Baik, jadi tujuan pemberian layanan ini adalah yang pertama, agar peserta didik mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran daring. Terus yang kedua, kemudian peserta didik dapat mengetahui apa itu permasalahan daring, dan kemudian peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis permasalahan daring, kemudian peserta didik juga dapat mengetahui dampak atau akibat dari pembelajaran daring. Terus yang terakhir itu peserta didik dapat mengetahui solusi untuk mengatasi kebosanan dalam belajar. Baik adik-adik, nah itu dari tujuan layanan kita hari ini. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti kegiatan layanan ini? Siap Ibu. Baik, kalau begitu kita masuk pada tahap inti ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan materi yang sudah Ibu ucapkan tadi, bahwa materi kita pada hari ini adalah permasalahan belajar daring. Baik adik-adik, apakah kalian sudah siap menerima materi dari Ibu? Dan kalian harus bisa memberikan pendapat agar pertemuan kita kali ini ramai begitu. Kalian harus bisa memberikan pendapat kalian. Ya, Ibu berharap bisa begitu ya. Ya, Ibu. Bisa Ibu. Baik, pada materi pertama kita akan menjelaskan apa itu permasalahan daring. Baik, sebelum Ibu menjelaskan apa itu permasalahan daring, Ibu mau tanya dulu kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu permasalahan belajar daring? Ibu, mau tanya Ibu, untuk share screen-nya bisa saya share Ibu, karena Ibu sudah kirim materinya lewat WA Ibu. Apakah bisa di-share Ibu? Baik, terima kasih adik. Tadi Ibu kan sudah tanya kepada kalian mengenai mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu permasalahan belajar daring. Saya persilakan. Halo adik-adik. Ya, silakan Adik Priska. Kalau menurut saya, Ibu, mungkin kalau permasalahan belajar daring itu masalah yang kita alami ketika pelajaran itu dilakukan melalui online, Ibu. Misalnya kayak jaringan atau bahkan kurang pahamnya materi, begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Priska. Mungkin ada lagi?
Bagaimana adik-adik? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu mau menjelaskan apa itu permasalahan daring. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian Priska sudah benar, namun Ibu akan memperjelaskan lagi. Jadi permasalahan daring itu sendiri adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Jadi adik-adik, kondisi tertentu di sini misalnya keadaan siswa yang mungkin yang memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran daring, yang tidak mungkin mengikuti pembelajaran daring dengan baik karena banyak kendala begitu, membuat siswa tidak memiliki kemajuan dalam belajarnya. Mungkin begitu adik-adik, apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Baik. Ibu, sudah lumayan Nah, paham. kalau begitu, Ibu akan lanjutkan pada jenis-jenis permasalahan daring. Baik adik-adik, menurut kalian apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis permasalahan daring? Baik, Ibu. Menurut saya, yang termasuk jenis-jenis dalam permasalahan itu yang pertama adanya kendala jaringan, Ibu. Kendala jaringan, terus yang kedua mungkin paketan, Ibu. Paketan yang cepat habis atau memang benar-benar tidak ada paketan karena kendala uang begitu, Ibu. Dan juga yang ketiga itu alat-alat elektroniknya itu tidak ada, Ibu, atau ya, belum ada seperti HP, laptop begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, alat elektronik yang tidak memadai. Mungkin ada lagi? Saya, Ibu. Baik, silahkan. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Mungkin sama sependapat dengan teman Rasti. Mungkin gangguan atau kendala yang sering saya hadapi sendiri itu mungkin pulsa yang habis dengan jaringan, Ibu. Karena jaringan itu kalau seandainya sudah error atau sudah hilang muncul, itu saya sudah sangat setengah mati, Ibu, saat mendengar penjelasan dari guru secara daring. Itu suaranya akan terputus-putus, atau kadang saya keluar sendiri dari Meet atau dari Zoom, Ibu, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada, Ibu mau menjelaskan apa saja jenis-jenis permasalahan belajar daring. Baik, yang pertama itu ada fasilitas elektronik. Jadi fasilitas elektronik ini merupakan hal yang penting selama pembelajaran daring. Tetapi masih banyak fasilitas elektronik ini seperti HP, laptop, dan sebagainya yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran mereka. Jadi adik-adik, maksudnya di sini adalah banyak siswa yang memiliki kendala mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki fasilitas elektronik seperti HP tadi, laptop, atau yang lainnya yang digunakan untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut. Karena mungkin disebabkan karena keterbatasan ekonomi ataupun faktor orang tua yang tidak bisa membelikan alat-alat tersebut. Sampai di sini kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Baik. Terus yang kedua ada jaringan internet. Jadi jaringan internet di sini sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Jadi misalnya di sini kalian pernah mengalami hal demikian, yaitu ketika kalian mengikuti pembelajaran daring terus jaringannya agak loading lambat sehingga ada materi yang disampaikan oleh guru kalian tidak dapat kalian dengar. Hal demikian karena kondisi tempat yang kalian tempati tidak terjangkau dengan jaringan yang maksimal atau karena faktor lainnya.
Terus yang berikutnya itu ada sulitnya memahami materi. Jadi di sini pada saat pembelajaran daring, siswa merasa tidak paham dengan materi yang disampaikan karena keterbatasan sinyal dan sebagainya, yang menyebabkan guru tidak bisa menjelaskan materi yang seluas-luasnya dan akibat menyebabkan peserta didik sulit dalam memahami materi. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya di tempat kalian tidak terjangkau dengan jaringan yang lancar atau jaringannya loading lambat, sehingga di saat guru kalian menjelaskan, kalian tidak bisa mendengarkan atau mendengarnya sedikit, atau suara gurunya terpatah-patah dan menyebabkan kalian sulit memahami materi tersebut. Terus adik-adik yang berikutnya itu banyak gangguan eksternal dalam belajar. Gangguan eksternal ini dapat menyebabkan peserta didik tidak disiplin dalam belajar dan sulit dalam berkonsentrasi. Misalnya membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah atau sebagainya. Nah, jadi di sini adik-adik, ketika kalian sedang mengikuti pembelajaran daring, terus ada teman ataupun orang tua yang kalian untuk membantu mereka mengerjakan suatu hal, maka itu adalah salah satu gangguan dan bisa mencerminkan sikap kalian yang tidak disiplin dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dalam mengikuti pembelajaran daring. Sampai di sini kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Saya bisa. Baik, kalau gitu. Selanjutnya kita akan masuk pada apa saja dampak dari pembelajaran daring. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya dulu kepada kalian, apa saja dampak dari pembelajaran daring? Saya silakan. Baik, silakan. Dampaknya itu banyak sih Bu, kayak tidak banyak menguasai materi karena kan di sisi lain karena masalah jenis masalahnya tadi kan ada kendala jaringan, paketan internet tidak ada, jadi disitulah akibat dampaknya itu dari situ. Nah, dampaknya itu materi tidak dikuasai juga pada saat mengerjakan tugas kan karena tidak bisa menguasai materi, terus ada yang kuliah kasih mati kuliah, maksudnya sekolahnya Ibu ada yang kasih mati kamera, terus jaringan Meet, Zoom itu keluar sendiri. Nah, di situ kan ada kendala di situ atau dampaknya di situ tidak bisa menguasai materi dan sulit untuk mengerjakan tugas di saat guru memberikan tugas kepada kami sih Bu, itu sih Bu kendalanya, dampaknya. Baik, terima kasih kepada Adik Fridolin. Mungkin ada lagi? Kalau dari saya, Ibu, mungkin keterlambatan dalam menerima materi, Ibu, karena dari yang dikatakan oleh teman Fri tadi melalui jaringan atau kendala apa saja itu menyebabkan kami siswa itu terlambat menerima materi. Sebenarnya sudah bisa untuk kita dapatkan pada semester ini, tapi terkadang harus bisa berlarut-larut karena tidak ada siswa-siswa banyak yang belum memahami materi melalui daring ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Adik Prisa. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan untuk memperjelas lagi ya. Baik, jadi dampak atau akibat pembelajaran daring di sini yang pertama ada kesehatan mental. Baik, kesehatan mental di sini adalah pembelajaran daring dapat meningkatkan stres, tidak ada kestabilan emosi jangka panjang dan mempengaruhi pada kesehatan fisik. Jadi misalnya begini, hari ini guru memberikan tugas kepada kalian. Nah, terus kumpulnya minggu depan. Besoknya lagi tugas lagi. Terus kumpulnya minggu depan. Dan kalian berpikir begini, karena minggu depan baru kumpul, maka minggu depan baru saya kerjakan. Nah, pada saat kalian ini besoknya mau kumpul,
malamnya kalian kerjakan dan kalian bingung mau kerja yang dari mana dulu supaya saya bisa selesaikan ini tugas. Nah, kalian tidak bisa, dari situ kalian bingung dan pusing, terus bisa saja membuat kalian itu stres, si kalian tidak stabil. Terus yang berikutnya itu ada perasaan cemas dan khawatir. Baik, ini dikarenakan kurangnya interaksi dan penyesuaian pembelajaran yang menimbulkan perasaan negatif pada peserta didik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, misalnya kalian tuh pada saat besoknya mulai kumpul tugas, makanya ini malamnya kalian baru kerjakan. Dan perasaan cemas itu pun muncul, aduh bagaimana ini, besoknya mau kumpul nih tugas, bagaimana saya bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu, kalian mau pilih kerja yang mana dulu, karena besoknya sudah mulai kumpul tuh tugas, dan pada hari hanya kalian tidak kumpul, maka perasaan ada pertanyaan dalam hati kalian, pasti saya tidak ada nilai nanti karena saya tidak kumpul tugas. Ya sudah, perasaan cemas itu pun dan khawatir pun muncul. Belajar. Jadi maksudnya di sini ketika siswa yang bisa maka dia juga akan lambat mengetahui pengalaman belajar. Jadi di sini misalnya siswa belum bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan media ini supaya saya bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, dia tidak tahu, maka dia pun terlambat dalam mengikuti pembelajaran begitu. Jadi sampai di sini adik-adik apakah sudah paham? Halo adik-adik, Ibu, maaf sedikit Ibu, Zoom mau habis Ibu, jadi stop dulu. Keluar sudah keluar dulu. Zoom. Hah? Simpan dia. Sudah simpan nih. Keluar lu. Lagi nanti baru gabung itu digabung. Buat link baru sudah. Aduh. Baik. Baik, kita akan lanjutkan. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih semangat? Masih, Bu. Bu. Baiklah kalau gitu. Baik, mungkin ini materi yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu adalah solusi untuk mengatasi kebosanan dalam belajar daring. Baik, Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih solusi untuk mengatasi kebosanan dalam belajar daring? Saya beri kesempatan.
saya Ibu. Kalau menurut saya yang sering saya lakukan juga Ibu, kalau misalnya saya mulai jenuh atau mulai bosan itu saya ikut pelajarannya secara daring itu pasti saya cari tempat yang lebih luas, yang lebih nyaman, terus yang di tempat yang Ibu, udaranya tuh kayak angin-angin gitu Ibu, supaya bisa lebih nyaman saat saya mengikuti pelajarannya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Maria. Mungkin ada lagi? Saya Ibu. Baik, silahkan adik Pris. Ya, kalau dari saya mungkin kita bisa mendengarkan musik Ibu, misalnya kayak instrumen begitu, itu kan secara tidak kayak bisa merelaksasikan kita punya otak atau Ibu, kayak kita jenuh begitu karena terlalu berhadapan dengan HP atau laptop begitu. Itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Baik, benar sekali. Terima kasih adik Priska. Mungkin ada lagi adik-adik yang lain. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memperjelaskan apa saja solusi untuk mengatasi kebosanan dalam belajar daring. Baik, yang pertama itu membuat catatan yang menarik. Artinya di sini memperindah catatan akan membuat rasa ketertarikan yang lebih terhadap si pembaca. Jadi teman-teman, sekarang kan pembelajarannya melalui media daring. Mungkin di antara teman-teman merasa bosan, apalagi membaca buku. Jadi untuk kalian tidak bosan dengan membaca buku, perindahkan catatan kalian. Atau mungkin kalian bisa dalam catatan kalian itu bisa memberi warna begitu hal-hal yang penting supaya bisa terlihat begitu indah catatan kalian agar kalian juga tidak merasa bosan. Terus yang kedua ada suasana nyaman. Jadi suasana nyaman ini dengan cara menghiasi wilayah sekitar tempat kalian belajar, membuat situasi senyaman mungkin. Jadi di sini adik-adik, kalian bisa membuat tempat kalian belajar itu seindah mungkin. Bisa hias-hias dinding atau apa yang bisa membuat kalian nyaman. Dan sebisa mungkin tempat itu sepi dan bisa kalian belajar dengan nyaman. Terus yang terakhir itu ada mendengar musik sambil belajar sambil mendengar musik. Jadi mendengar musik akan membuat kita merasa lebih rileks. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya kalian merasa jenuh dalam belajar, kalian bisa sambil mendengar musik. Karena musik bisa membuat kita refleks dalam belajar, rileks begitu. Dan kalian lebih semangat dalam belajar. Baik adik-adik, itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin Ibu mau tanya sedikit kepada kalian, kira-kira apa yang kalian dapat hari ini dalam bimbingan ini? Saya Ibu. Baik, saya persilakan Adik Fridolin. Ya Ibu, yang saya dapat dari layanan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini adalah bahwa masih banyak kendala yang terjadi dalam pembelajaran daring yang seperti kami jalani saat ini Ibu, apalagi kan masih dengan kayak belajar untuk menggunakan fasilitas seperti HP, laptop, Zoom, terus ada pun tugas-tugas yang diberikan. Jadi solusi yang Ibu berikan dari penjelasannya dari penjelasan itu dapat kami simpulkan bahwa masih banyak kendala dan juga untuk solusi atau cara untuk mengatasi itu yaitu dengan memperindah catatan, mencari tempat belajar yang senyaman mungkin, juga bisa belajar menggunakan kayak kita lagi belajar terus bisa sambil mendengarkan musik. Nah, di situ akan mendapatkan kenyamanan dalam belajar daring. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Fridolin, sangat bagus. Mungkin ada dari adik-adik yang lain yang kalian dapat hari ini itu apa?
Kepada adik Priska mungkin ada? Tidak ada Ibu, saya punya sama dengan teman free Ibu. Baik. Kepada adik-adik yang lain? Tidak ada? Baik. Terima kasih adik-adik sekalian karena kalian sudah bersedia mendengar materi yang Ibu berikan hari ini. Dan semoga materinya dapat bermanfaat bagi kalian ya. Karena sekarang kan belajaran online itu perlu ada motivasi. Terus karena pertemuan ini materi kita pada hari ini sudah selesai, maka pertemuan kita juga berakhir sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita sepakat dulu pertemuan berikutnya. Pada pertemuan minggu keberapa atau hari yang sama kah atau jam yang sama kah? Saya persilakan. Ya Ibu, saya Ibu, jadi untuk pertemuan berikutnya di bimbingan kelompok ini di hari yang sama, di jam yang sama sih Ibu, karena melihat kan kalau siang hari kayak jam 11 ke atas kan masih semangat gitu Ibu, jadi tidak rasakan tugas. Sekarang diskusinya lancar, tidak ada kendala apapun, jadi bisa sama seperti hari ini sih Ibu. Baik, terima kasih kalau begitu. Maka pertemuan kita kali ini sudah selesai dan saya minta satu orang untuk memimpin kita ke dalam doa supaya menutup pertemuan kita pada hari ini. Saya Ibu. Siapa nih Bu, Mergita atau saya Ibu? Silakan adik Fridolin. Ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman dan Ibu, terima kasih atas informasinya dan juga ilmunya tadi. Sebelum kita menutupi kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, alangkah baiknya teman-teman kita diakhiri dengan doa, karena di awalnya tadi diawali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Maka marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kegiatan bimbingan kelompok kami berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang kami lakukan. Tuhan, ini doa kami. Terima kasih banyak atas penyertaan-Mu. Kini kami ingin mengakhiri kegiatan ini. Mohon penyertaan-Mu untuk di hari-hari kami untuk melakukan kegiatan ini. Nama-Mu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak. Amin. Amin. Terima kasih adik Fridolin. Baik, pertemuan kita sudah selesai. Dan terima kasih adik-adik. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu, selamat siang atas bimbingannya hari ini. Teman.